Ayah itu dari aku SD itu ngomong kalau bisa kamu punya istri itu dua. Oh, Oh, dari orang tua berarti ya Pak Ayahku ya? almarhum itu oke. bilang kayak gitu. Biar apa? Biar kamu nggak gampang galau. Biar kamu nggak gampang Oh, dipermainkan sama wanita karena kamu adalah kepala rumah tangga. Karakter ayahku tuh bucin. Jadi tapi dikit itu cemburu, dikit itu cemburu. Setelah esok kamu punya lebih dari satu. Jadi kamu oke. nggak terlalu mencintai istri-istrimu gitu. Oh, Ketemu sama pasangan itu, ay tayang 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 gitu kan. Terus iya. kemudian pas ketemu karyawan kerja gitu kan, harus gini kan. Nyambung gak sih? Enggak Iya, kan? iya, Ya kan iya. gak nyambung jadinya kan kayak aneh gitu kan. Nah, Gemini ya Pak ya? Gemini. Gemini. Jadi rata-rata istriku komplainnya kan karena ini apa? Sekarang senyum, besok cemburu, sekarang senyum. Karena memang kalau orang kerja itu kayak gitu. Kalau pebisnis ya kayak gitu. Hmm. Anginnya itu berubah terus setiap detik itu. Kalau lihat Hmm. profit masuk, wah. Kalau ada masalah, ya memang kayak gitu. Satu, ya kan? Namanya aku kerja terus darah muda ya tahu kan. Ininya kan Oh strong iya. terus, strong will, ya kan? Kita Oke. strong will. Yang strong will kerja oke, bagus, fokus, berhasil. Satu itu didik anak juga jadi dan sebagainya gitu kan. Itu yang istri pertama. Ya kan, nikah lagi sama yang istri kedua, tak sekolahin hukum, sarjana hukum, terus ini buka kantor notaris kemarin ini, mantan istri kedua, tak Oke. support full penuh, ya kan. Meskipun aku mantan suami tetap full support. Belum Sampai nikah. detik ini ya? Oh iya, belum nikah kamu belum, oke tak bantuin Oh, gitu. oke. Tapi yang untuk cari duit, nggak untuk gaya hidup aku enggak. Oh iya, iya. Anak-anak tetap tak transfer, terus tak bikin kantor notaris. Oke. Jadi seenggaknya jadi mantanku itu jangan sampai hidupnya gelandangan. Oke. Hmm. Heeh. Mantan pacar aja sejahtera, nggak dikenal aja di transfer. Nah, besok yang ini enggak kan gitu ya kan? Iya, iya. Ya ini sampai Oke. jadi akhirnya alhamdulillah kemarin jadi buka kantor notaris di mana namanya Bojonegoro dan viral di sana ini. Insya Allah nanti kerjaan juga banyak. Amin. Dan memang dia udah bertobat ya. Dulu nggak kerudungan terus bukan bertobat hijrah. Aku kan mohon maaf aku kan suka cewek yang kelihatan udelnya. Oh, oke. Aku kan anak muda banget kan gitu. Iya. Iya kan orang punya fetish masing-masing kan. Iya. Kalau aku sukanya yang kelihatan itu. Jadi kalau Oke. keluar sama aku pakai crop top wajib wis. Oke, oke. Nah, si Ica ini anak gaul tapi nggak style kayak gitu. Dia stylenya yang elegan gitu kan. Apa yang ya smooth lah kasarannya. Sekarang hijrah berkerudung, ketika berkerudung itu umroh hijrah berkerudung kemudian fokus ini rezekinya wah enak wis sudah. Oke. Masya Allah Insya ya. Allah iya, Oke, Masya semua Allah. masing-masing. Iya. Meskipun nggak berkerudung nggak masalah gitu. Semua Iya. semua enaknya orang tuh masing-masing. Iya. Iya. Heeh. Perjalanan hidup juga ya Betul, Pak. betul, betul, betul. Ada loh yang kadang kan juga bingung ya. Kalau kita party itu neraka apa surga sih? Ya kan? Ada beberapa orang "Loh, itu nanti di neraka loh kamu masuknya gitu kan. Hmm. Nah terus pas lihat di dalamnya loh kita pas party hura-hura gitu kan seneng gini, kalau neraka seneng kayak gini ya mending milih surga apa neraka. Oke. Oke. Itu pakai logika ya. Iya. Memang mohon maaf tak ajak pikiran tak ajak berliku-liku biar Enggak lihatnya apa-apa. lihatnya Enggak nggak apa-apa, terlalu enggak lurus. apa-apa. Nah ayah itu dari aku SD itu ngomong kalau bisa kamu punya istri itu dua. Oh, Oh. dari orang tua berarti ya Pak Ayahku ya? almarhum Oke. itu bilang kayak gitu. Biar apa? Biar kamu nggak gampang galau. Biar Hmm. kamu nggak gampang Oh. dipermainkan sama wanita karena kamu adalah kepala rumah tangga. Karakter ayahku tuh bucin. Jadi tapi dikit itu cemburu, dikit itu cemburu. Setelah esok kamu punya lebih dari satu. Jadi kamu Oke. nggak terlalu mencintai istri-istrimu gitu. Oh. Oke, Aku tuh oke. orangnya kan bucinan sih. Iya. Nah, cuman kan konyol aja. Misal aku pas ketemu sama pasangan itu, ay tayang 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 gitu kan. Terus Iya. kemudian pas ketemu karyawan kerja gitu kan. Harus gini. Nyambung gak sih? Enggak Iya, kan? iya, Ya kan iya. gak nyambung jadinya kan kayak aneh gitu kan. Nah, Gemini ya Pak ya? Gemini. Gemini. Jadi rata-rata istriku komplainnya kan karena ini apa? Sekarang senyum, besok cemburu, sekarang senyum. Karena memang kalau orang kerja itu kayak gitu. Kalau pebisnis ya kayak gitu. Anginnya itu berubah terus setiap detik itu. Kalau lihat profit masuk, wah. Kalau ada masalah, ya memang kayak gitu. Gitu. Oke. Mohon maaf ya Pak Dedi. Tadi kan sempat dijelasin udah itu ya, apa namanya, masih support mantan istri ya. Berarti keduanya itu udah pisah ya sama Pak Ya, Dedi. jadi satunya resign, satunya layoff. Oh, 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 gitu bahasanya ya. kayak gitu ya. Bahasa bisnisnya kayak gitu. Oke, oke. Jadi di pernikahanku 10 tahun, di nikah di ke-10 itu yang mantan istri pertama itu resign,
Terus yang kedua layoff. Oke. Oke. Dua-duanya atau enggak sama sekali. Karena memang awal sepakatnya gitu. Oh. Dua-duanya atau enggak sama sekali udah. Oh gitu. Wis pokoknya aku cinta sama kalian. Pokoknya kalau satu enggak ya satu enggak. Aku bilang kayak gitu. Oh, berarti itu di Family tahun yang never sama left juga. family. Iya, family never left family. Oke. Tambah bingung ya sampean ya. Nah, karena orang melihat poligami itu menakutkan, padahal enggak salah. Oke. Mungkin kita fokus ke ini ya, karakter. Ke percintaan dulu apa karakter? Karakter. Yes, maksudnya ketika Bapak Karakter melihat seorang pasangan gitu. betul, apalagi kan tadi kan mantan istrinya juga woman entrepreneur ya, Iya. gitu. Oke. Itu kan Bapak juga entrepreneur, terus juga punya wanita yang entrepreneur. Nah, itu apakah dua-duanya nih sibuk atau gimana, atau harus ada kompromi ketika Jadi memang waktu menikah poligami itu pikiranku udah jelas. Aku pengen anak-anakku go internasional. Nah, kalau aku mau go internasional, istri-istriku harus pinter bisnis semua. Nah, tapi resikonya adalah aku pasti dimusuhi. dimusuhi? Iya, setiap kali aku menjadikan seseorang jadi pengusaha, pasti aku jadi musuhnya. Oh, jadi kompetitor gitu. Akan dimusuhi, akan kamu kayak kamu kayak nggak suka banget kayak aku itu. Hasilnya selalu dua. Yang berhasil, terima kasih luar biasa, masya Allah. Yang gagal jadi musuh. Oh gitu, Pak. Kenapa? Gitu. Nah, untuk menjadikan seorang dari pengusaha itu kan yang dirubah itu mindset. Mindset itu kan prinsip. Orang kalau merubah prinsip itu kan bertolak belakang dengan semua yang dipikirkan kan. Betul. Ya, coba contohnya adalah haram halal. Ya kan, di bisnis itu haram sama halal kan tipis banget. Ya kan, kita harus nentuin mana yang boleh, mana yang enggak, kita hati nurani, ya kan. Nah, ketika kita ayo sing halal lah dan sebagainya, ada orang pengennya yang ya sedikit merepet-merepet lah gitu, cepat sugih gitu kan. Ya itu tengkar gitu aja sudah masalah. Terus kemudian dua budayanya kan, budaya beda banget, beda. Kalau jadi pengusaha itu kan harus siap 24 jam, sedangkan kalau jadi karyawan tuh ya udah kerja jam kerja aja. Lebih jam kerja kita nikmati hidup, nggak ada namanya nikmati hidup, nikmatnya kerja. Nah itu nanti kan ayo kerja, bangun subuh ini ngerjain ini, ayo yopir, ayo anterin, ayo ketemu ini kon pocong. Nah kayak ngono gimana ini tak iso ngono opo kon diajari opo kon nang sekolahnya tegak. Nah tapi memang harus kayak gitu. Masa iya pengusaha iya nggak apa-apa, gagal bangkrut rugi bangkit lagi ya males lah yo, jadinya yo suka-suka ya. Memang yang namanya dilatih ya harus keras. Oke. Berarti, paham ya? Paham. Karena aku jadiin pengusaha yang musuhnya ya aku. Makanya di situ butuhkan cinta total sama suami. Yakin bahwa suami adalah seutuhnya suami yang hebat dan baik. Kalau enggak salah cerita keluar rusak sudah. Iya, pertanyaan simpel. Kamu nafkah dipenuhi enggak? Penuhi. Liburan dapat. Uang saku dapat. Semua dapat. Ada anak ada. Udah dinikah, udah. Entah itu nikah agama atau nikah negara ya. Iya. Terus alasanmu enggak cinta itu apa? Kan ujian pernikahanku apa sih? Harta tata cinta. oh bukan harta tata wanita ya, Pak? Enggak, harta tata cinta. Sebenarnya kan karena kan kita ngomong globalnya cowok cewek sama, harta tata cinta sudah. Ya kan? Harta tata cinta dan menyatukan dua keluarga. Ini, dan budaya. Harta tata cinta budaya. Itu ujiannya. Ujian pernikahan jelas. Awal-awal nikah pasti permasalahannya adalah harta tata cinta dan budaya. Wis itu, 4 itu berulang-ulang aja. Mari rata-rata kamu lihat orang cerai itu ya kalau enggak di tahun pertama kedua, tahun 4 5, tahun 9 10 11 sudah itu rata-rata. Kayak perpanjangan BPKB. Berarti itu emang umur-umurnya apa ya? Banyak Krusial. konfliknya di situ ya. Pertumbuhannya juga gitu. Pas pertama kali nikah kan nggak butuh duit banyak. Iya kan? Yang pertama pasti permasalahan budaya. Satu ngorok, satu apa, yo kan? Terus biasa yang ini kalau tidur kakinya kemana-mana, yang ini ya itu paling 1 tahun pertama. Terus mertua mintanya anak harus perfect, pagi harus bangun. Jangan jarang wanita yang sekarang bangunnya subuh. Kecuali wanita baik-baik. Ya. Iya kan? Iya. Rata-rata bangunnya siang semua, hampir rata sudah. Iya kan? Kalau wanita baik-baik pulang subuh, bangun subuh juga. Pulang subuh bangun subuh ya. Oke. Karena subuh itu kewajiban seorang wanita, wajib itu, nggak boleh nggak. Udah pulang subuh kan kamu kerja sampai luar kota, kan pulangnya sampai subuh, apa kan nggak kenal lelah kan, ya tetap subuh harus bangun, wajib itu. Entah nanti jam 7, 8, 9 tidur lagi nggak apa-apa, tapi subuh harus bangun karena harus prepare suami, prepare mertua. Sedangkan kadang egoisme pasangan itu pengen ya aku capek istirahat tidur.
Dan si cowok pun juga harus sama, subuh harus bangun sebenarnya. Nah, menarik. Tadi kan Bapak ada pernyataan ya bahwa kalau misalnya kita dengan woman entrepreneur itu akan menjadi musuhnya gitu. Bukan. Untuk menjadikan seseorang jadi pengusaha, itu pasti kita jadi musuhnya. Kita jadi musuhnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah mungkin kita mundur sedikit nih ya Pak ya. Apakah Bapak mencari pasangan itu memang mereka tuh udah punya bibit untuk menjadi seorang entrepreneur, atau mereka sebenarnya tuh bukan seorang entrepreneur gitu, baru Iya. Bapak didik gitu? Iya. Yang pasti aku cari istri kan yang waktu itu kan yang nurut kan. Oh. Iya, yang nurut, yang mainnya enak kan gitu aja. Oke. Saya bermain-main dulu, main-main. Iya, iya. Normatif kan itu aja. Tapi kan ya gitu. Pasti enak itu enak dipandang, enak ini Iya. gitu kan. Ya berpikir dulu simpel seperti itu. Itu salah sudah, jangan kayak gitu. Karena aku mikir semuanya bisa. Oke. Ya apa ya, lahir di keluarga pengusaha yang semuanya bisa. Jadi nggak mikir bahannya seperti apa nanti jadi apa telo bisa jadi roti kita. Iya kan, bahasa kasarnya mohon maaf tai bisa jadi emas. Kita tuh bisa. Jadi orang bahan seperti apa kita bisa, saking pedenya. Padahal Padahal yang benar ya bisa, Bisa sangat bisa. juga. Cuman butuh waktu proses perjuangan kelamaan. Sudah cari bibit bobot bebek yang bagus, yang cantik, pinter, kaya. Ya kan, jangan nanggung. Heeh. Oke. Heeh, pinter, cantik, kaya, punya karir, manut, nurut, ya kan? Terus soleha, solehot. Nah, wis los. Itu bener kayak gitu. Oke, berarti Pak Dedi emang apa ya? Tipenya yang berkarir juga ya? Enggak. Cari pasangan. Aku cari istri tadi udah tak sebutin kan. Oke. Wis fokusnya kayak gitu udah. Oh, oke. Yang penting kamu mau sama aku, mau ikut aturanku. Oke, ya udah kamu nikah aku, kamu istriku, aku tanggung jawab sama kamu. Clear, titik sudah. Oh. Karena yang namanya mencintai dalam keluarga, pertanyaan cuma satu, dinikah enggak? Enggak, ya sudah enggak cinta. Oke. Punya pacar? Punya pacar? Punya. Dinikah enggak? Belum. saya nggak punya. Oh, saya enggak punya. Belum. Yuk enggak cinta. Oke. Oke. Iya. Lek pacarmu enggak mau nikah, tak nikah aja enggak apa-apa. Bukti cintanya kayak gitu. Oke. Gak usah rumit. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Iya, oke. Ayo ngomong-ngomong lah. Iya kan? Aku cinta, aku sayang, aku tapi masih nata duit. Alah, kamu butuh teman chat biar kamu kalau keluar ada yang bilang sayang kan? Gitu kan? Cuma itu aja. Cowok butuh kan? Ada cowok sering loh, cewek itu halu, nggak punya pasangan. Akhirnya ya pura-pura. Oh, Iya ada loh, ada. oke. Kan kalau mbaknya ini wanita karir ya, suka berkarir, suka belajar. Ini nggak seberapa butuh cowok. Oke. Lek kayak sampean kan memang selewat ya. Ini cowoknya pasti ngejar, nggak mungkin. Kalau kamu cowoknya ngejar, ini ada cowok nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Aku Nggak ngerti model cowokmu kayak gimana, udah paham sudah. Paham. Iya. Coba ya lihat ya, kamu cantik, menarik. Ya terus kamu pandai. Yang pasti kamu pilih cowok sering salah, kan kayak gitu. Udah kelihatan sudah. Pokoknya kamu yang jelas harus perhatian, harus kasih sayang. Dan setiap cowok yang kasih perhatian dan kasih sayang kamu anggap cinta. Pernah di fase itu. Iya. Tapi udah banyak belajar kok, Pak. Sekarang Iya. udah nggak gitu kok, Pak. Iya kan, bener kan, kayak gitu Iya, kan, iya, iya. iya. Bagi cowok cinta itu tepuk tangan. Nah, itu cowok cinta itu tepuk tangan. Bagi cewek cinta itu tanggung jawab. Nikah enggak? Nikah, ayo. Ya itu cinta sudah. Nggak usah tanya yang lain. Tapi menarik nih Pak, apakah perjalanan ketika Bapak menikah dengan woman entrepreneur atau mendidik, Bukan benar-benar oke, mendidik. mendidik seseorang akhirnya menjadi woman entrepreneur gitu? Apa yang terjadi? Apakah egonya tuh sama-sama bentrok kah atau bagaimana nih Pak? Karena arek iku kan gob. Ngerti ya? Iya kan? Ya kan kudu manut titik. Yang jadi masalah itu harus kita kungkung circle-nya. Gitu kayak ya aku nikah lagi kan istri ketiga ini kan. Nah, yang nikah istri ketiga ini kan dulu tadi udah cari sama resign, terus nikah yang baru ini kan. Tak cari bisnis tuh sudah. Tak cari bisnis. Namanya bisnis itu yang pertama dilatih itu fisiknya. Fisik. Tak tanyain, kalian 24 jam ready to work. Kerja 24 jam. Nggak mau. Nah, ya belum, berarti belum siap. Itu harus fisiknya dulu. Karena rezeki itu nggak tahu datangnya jam berapa. Wah, itu bertengkar gara-gara tadi. Nggak mau kerja jam kerja, nggak mau, nggak bisa aku. Ya, kayak gini. Itu nyata sudah. Sedangkan nanti ada ketemu orang jam 7 pagi. Baru pulang luar kota jam 2 pagi. Terus kemudian ada urusan dealing jam siang, jam 1. Belum ngurusi anak. Nah, itu pikirannya gimana? Udah kebayang nggak? Iya, cekot, ya kan? Nah, kayak gitu. Memang berat.
Nah, ketika seperti itu harus clear dulu di awal. Clear pun bisa disanggah. Loh, tapi kita kan kerja, kamu suami, aku istri ya. Kamu kan harusnya ngertiin dong aku istri. Loh, kerja pasangan-pasangan beda. Karena ketika kerja itu sama pasangan itu kayak perang, bisa lempar-lemparan barang, lempar-lemparan pintu, kayak gitu udah biasa. Tapi orang lain lihatnya perang. Ya kan? Yang orang lain lihatnya kan perang. Nah, sampai jika si istri ini salah curhat, kejadiannya gimana? Oh. Pada masa proses masih belajar, istri salah curhat, ini gimana sih? Iya, jadi Hancur Hancur. sih. Masa suamimu kayak gitu sama kamu? Masa kamu sama-sama kerja, rusak wis sudah. Nah, pada saat mendoktrin orang untuk menjadi pengusaha, itu puasanya panjang, banyak. Jadi pertama harus fisiknya dulu. Siap nggak kamu kerja 24 jam? Siap, ayo masuk dulu. Oh, kepui dulu. Pukuli dulu mentalnya, pikirannya, Oke. jiwanya, raganya gitu. Makanya makannya harus sehat. Oke. Nggak boleh makan, nggak boleh yang nggak sehat-sehat. Minumnya harus sehat. Harus dijaga benar-benar. Kadang kan nggak gitu. Mau jadi pengusaha, tapi nggak siap sama itu. Akhirnya setiap ada peluang lewat, ada peluang lewat, ada peluang lewat. Setelah fisiknya beres, kedua mindsetnya. berarti fisik dulu baru mindset. Mindset. Oke. Belum masuk ke skill lagi. Belum masuk skill, jauh skill itu. Mindsetnya dulu. Mindsetnya itu harus bisa. Harus bisa. Harus bisa, harus bisa, harus bisa, harus bisa. Sedangkan paham kan kalau pasangan ke kita, kira-kira bisa apa jawab nggak bisa? Bisa. Nggak bisa, capek, jauh. Paham kan? Iya. Kan? Iya, iya. Ayo nih, aku loh sama Mas Dodi disuruh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Aku tuh istri, bukan karyawan. Oke. Oh, pernah di fase kayak gitu Wis ya, Pak ya biasa, berarti. udah Oke. hafal, udah apa. Kalau gini kan kalian kan dua sisi yang berbeda kan, iya kan. Model orangnya juga beda, iya kan. Oke. Ya kalau ini tenaganya kuat, pikirannya kuat, anunya kuat, cuman kadang telinganya nggak kuat. Ya kan, Iya, gampang iya. terpengaruh omongan orang lain. Iya. Jadi kalau sampean mungkin tenaganya nggak kuat, apa mungkin tenaganya aja nggak kuat, tapi pikirannya, telinganya kuat. Kamu lebih adem daripada mbaknya. Bukan mendiskredit Iya, iya, model-modelan nggak ya. Nanti kamu berkeluarga itu lebih tenang, lebih ayem. Dan ini kan karakter orang-orang yang jenius ya. Kamu nilainya bagus-bagus semua kayaknya ya. Alhamdulillah. Iya, kayaknya kan karakter-karakter orang-orang jenius nanti milih cowok itu susah. Susah, ya karena semua cowok nggak ada yang perfect. Dan ada 10, ada 2 kekurangan, kamu masih belum bisa terima 2 ini. Minta bisa 10. Iya, nggak butuh sayang, kamu nggak butuh sayang, saya nggak butuh cintaan-cintaan, butuhnya bukti. Harus, ya gitu kan ya. Kalau aku ya harus gabungannya 2 ini. Kalau di rumah kayak gini, kalau kerjaan kayak gini. Oke. Iya, harus mikir harus Oke, gitu. oke. Itu harus kayak gitu. Jadi yang disukai itu adalah wanita yang bisa berpikir jenius kayak kamu. Tapi kalau untuk fight-nya harus cari yang kayak ini. Dan duanya ini pasti nggak bisa sama. Oke. Nah, ini kejadian seperti itu. Istriku yang Ayu itu, yang nomor 1 itu jenius, tapi malas. Yang Ica ini nggak seberapa jenius kalau dibanding Ayu, jenius Ayu ya. Yang Ica ini strong will. Oh, Wah, pekerja keras tangguh, nggak ada lawan. nggak gampang goyah ya Nggak gampang berarti? goyah. Oke. Nah, Oke, oke. ketika di puncak, kan 2 ini jelas beda. Model kalian kan jelas beda. Kalau suka klop, cocok karena modelnya beda. Kalau nggak suka, musuhan terus. Bentrok ya. Bentrok pasti wis kalian berdua ini. Model-model kan beda. Iya kan? Iya kan? Ini pengennya liburan, yang ini pengennya ketemu klien. Kalau duanya iya kan? Iya, iya. Ya, tinggal digabungkan aja. Kerja dulu bonus liburan. Selesai. Jangan dibalik. Liburan dulu bonus kerja jangan. Oke. Oke, gak Menarik. kerasa ya. Topiknya udah 60 menit loh ini ya. Nggak apa-apa. Gila. Mau seharian seharian. Oke, kalau gitu kita akhirin aja dulu ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. hati.